Itu cara melatih supaya teman-teman nanti kebiasaan melihat hafal dengan sendirinya. Itu salah satu tips ya. Nah, kedua apa namanya? Harus cari formula termudah untuk masing-masing orang kan beda-beda ya cara menangkap ilmu atau menangkap pelajaran. Ada yang lambat, ada yang sedang, ada yang cepat. Nah, cari sendiri caranya termudahnya gimana. Cuma saya bisa kasih untuk sesi pertama itu kemarin cuma saya kayak bisa kasih tipsnya untuk lebih cepat memudahkan menghafal ya. Makanya kemarin saya kasih tips juga dari 7 candle di setiap sub bagian candle saya bisa kelompokkan menjadi 3 diwakilkan oleh 3 candle. Kenapa? Ya supaya teman-teman bisa lebih cepat tangkapnya. Tapi kalau bagi yang biasa menghafal ya lebih bagus ya menghafal 7 candle karena makin banyak ilmu yang ditangkap makin banyak momen-momen nanti pada saat OP momennya yang keluar itu lebih banyak ya. Jadi kalau kita banyak menguasai ilmu itu setiap candle tuh momen ya. Jadi teman-teman selama ini dia mungkin belajar di edukasi tempat lain, momennya menunggu gitu ya. Oh ini momen uh, reversal atau momen apa namanya penerusan atau dan lain-lain nunggu ya nunggu momen nongol. Kalau di candle point teknik nanti setiap candle adalah momen. Jadi waktu di luar sana tuh sebelum teman-teman masuk ke grup ini kita menunggu momen. Tapi kalau nanti masuk ke grup sini, kalau udah selesai menyelesaikan seluruh edukasi, kalian yang dikejar-kejar momen ya. Nanti itu yang sudah dirasakan oleh teman-teman alumni di grup 1 ya. Lanjut mengenai sekarang saya kasih tipsnya lagi ya dalam edukasi kedua ini saya nanti kasih saya tipsnya lagi untuk teman-teman bisa sebagai pegangan untuk apa namanya ya sementara teman-teman menghafal PDF-nya ya. Jadi sementara menghafal PDF sambil jalan kan teman-teman juga saya nggak mengharap banyak karena kan waktunya singkat untuk menghafal itu ya. Nah, apalagi yang baru mendaftar kemarin-kemarin di penghujung penutupan pendaftaran grup VIP 2. Nah, itu tidak ada waktu banyak untuk mempelajari. Nah, sambil jalan daripada tidak dapat sama sekali ya sambil jalan mengikuti materi yang kedua ini saya nanti akan kasih tips untuk lebih cepat atau buka atau memberikan apa ya formula atau candle-candle istimewa ya candle-candle istimewa pada tahap yang sesi 1 ya kita fokusnya sekarang ke tahap candle tunggal dulu ya yang di PDF ya kita belum masuk ke pola candle pola market dan SNR nanti satu persatu kalau saya masukin gabungin kayak teman-teman kemarin ada pertanyaan kalau saya jawab saya gabungin nah pasti beberapa orang teman-teman yang lain bingung karena sebelum apa-apa sudah masuk ke yang materi lain nah yang bertanya pun belum tentu bisa menerima, bisa menangkap karena yang saya jelaskan itu beda dengan yang teman-teman pikirkan sama di lari luar sana ya beda. Jadi nanti teman-teman merasakan bahwa ilmu candle point teknik ini tidak ada sama sekali, tidak ada duanya di manapun ya. Kalau bercandanya ya di dunia belah manapun tidak ada ya, karena ini ciptaan saya sendiri ya. Saya tuh merisetnya lama dan terbukti gitu ya. Teman-teman kalau bisa lihat video-video saya di YouTube kan terbukti kan, bukannya omong kosong ya. Jadi memang nanti teman-teman rasakan lah. Makanya ikuti dulu sesuai aturan, rule-nya yang saya sudah sampaikan agar teman-teman mudah nanti menerima pelajarannya ya. Memang teman-teman juga nanti bisa merasakan ya kayak di alumni 1 grup VIP 1 dari awal juga sama merasakan seperti teman-teman wah menerima PDF begitu banyak susah. Padahal pada saat teman-teman yang udah menguasai bahkan yang belum menguasai sekalipun pada saat mengikutinya dengan disiplin, terasa makin ke belakang makin mudah ya. Makin terasa mudah, jadi makin terasa mengerti. Apalagi yang dari awal sudah menguasai ya, lebih lebih kelihatan tuh prestasinya lebih cepat ya. Tapi nggak apa-apa, saya nggak mengharapkan semua karena kan manusia beda-beda ya. Jadi nanti harapan saya itu setelah mengikuti edukasi tetap sharing ilmu di grup. Nanti saya akan gabungkan dengan alumni VIP 1 untuk sharing ilmu, berbagi ilmu bertanya, berjawab gitu ya. Nah, itu perkembangan pemantapan ya. Jadi perkembangan saya selalu monitor ya. Insya Allah saya monitor. Tapi kan saya juga nggak selalu bisa rutin karena kan saya punya
Nanti grup-grup VIP terbaru kan saya akan buka terus ya. Jadi teman-teman yang senior atau teman-teman dari VIP 2 ini yang lebih cepat menangkapnya, bisa saja yang memberikan jawaban-jawaban pertanyaan dari teman-teman yang lain. Baik, saya masuk ke materi sekarang ya, materi kedua mengenai sambungan dari sesi pertama kemarin mengenai candle tunggal ya. Candle tunggal ini masih belum selesai. Jadi di sesi 2 ini candle tunggal dominan ya. Jadi di candle point teknik ini kan teman-teman tahu ya, candle point teknik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang candle tunggal. Jadi intinya adalah candle tunggal. Teman-teman bisa bayangkan pola candle ya, pola candle sekarang saya kasih tahu. Mungkin teman-teman yang sudah ngerti atau yang belum nanti bisa bertanya. Pola candle kan susunan 2 sampai 3 candle ya. 2 sampai 3 candle. Kalau satu candle kan candle tunggal ya. Kalau pola candle tuh 2 sampai 3 candle yang tersusun sedemikian rupa. Nah, itu kan terdiri dari candle tunggal juga kan? Ya, 2 3 candle berarti 2 sampai 3 candle tunggal. Candle pola market juga begitu. Pola market kan jajaran berbagai atau puluhan belasan candle. Nah, itu juga terdiri dari beberapa pola candle dan candle tunggal. Nah, kalau kita uraikan lagi pola candle sendiri itu terurai dari pola candle tunggal, berarti candle tunggalnya yang berdominan, betul nggak teman-teman? Nah, sekarang intinya adalah kalau pola market, saya menjelaskan dulu ya supaya teman-teman nanti tidak bertanya sih boleh, tapi tidak mikirin yang kedepannya dulu karena fokuskan ke satu sesi dulu ya, ke materi pola candle tunggal. Pola candle itu kalau teman-teman yang sudah belajar di edukasi sebelumnya ya, itu kan kita menunggu momen ya, menunggu momen baru bisa OP karena momennya terlalu panjang kan, pola market kan panjang tuh, berbagai belasan puluhan candle tunggal. Begitu juga pola candle. Kalau pola candle kan juga pas saat terbentuk pola candle baru kita bisa OP. Kalau tidak terbentuk kita nggak bisa, berarti nunggu momen lagi. Nah, kalau sekarang di materi ilmu candle point teknik yang mempelajari tentang ilmu candle tunggal, setiap candle adalah momen jadinya kan. Jadi setiap candle muncul momen, setiap candle muncul momen gitu ya. Ini yang saya ajarin di VIP ya. Kalau yang di VVIP ya satu candle aja tuh bisa 2 sampai 3 bahkan 4 momen ya. Dalam satu candle aja tuh bisa 2 sampai 4 maksimal 4 momen. Nah, teman-teman di VIP 1 ya cukup satu candle satu momen ya. Itu juga udah cukup ya. Itu juga kalau teman-teman cerdas untuk mengikuti dari awal sampai akhir ya. Jadi satu satu candle itu adalah satu momen. Nah, itu juga udah mulai bagus menurut saya, udah mulai udah termasuk yang terbagus ya di VIP. Karena saya juga mengharap sedemikian rupa minimal teman-teman bisa OP di 2-3 candle. Jadi 3 candle baru OP, 3 candle baru OP. Jadi masih ada kesempatan mikir. Oh, ini apa nih yang saya putuskan, buy atau sell ya? Candle apa yang terbentuk? Nah, itu dalam jangka waktu 2 sampai 3 candle, berarti 2 sampai 3 menit baru OP. Itu udah mulai saya cukup bagus ya. Kalau sampai itu pun nggak apa-apa. Karena teman-teman nanti harus banyak berlatih ya, berlatih menerapkan materi ke akun demo, ke praktek ya. Nah, sekarang setelah kita membahas materi yang kemarin yang dari pertama, sekarang saya jelaskan bahwa candle ya, candle yang memiliki sumbu-sumbu pendek itu merupakan suatu tanda juga ya. Nah, saya jelaskan dengan gambar. Kemarin kan saya jelaskan mengenai candle yang saya anggap candlenya belum ada sumbu ya. Jadi candle yang Morobozu. Ini teman-teman boleh ngingetin namanya, tidak inget juga nggak apa-apa ya. Jadi candle yang yang tidak ada sumbu ya, Morobozu gitu ya. Nah, ini yang saya tandain silang tuh berarti yang square gitu ya. Nah, ini kan candle Morobozu tanpa ada sumbu ya. Dari candle ini ya, ini saya nyambung yang kemarin sampai ke sekarang nih, saya sambungin terus nih. Nanti sampai ke terakhir sesi sambung terus ya. Dari candle ini kan setiap candle ini ada perlawanan buyer dan seller. Makanya saya sudah jelasin ya. Makanya terbentuklah candle kecil sampai candle besar. Karena apa? Karena ada perlawanan si buyer dan si seller. Nah,
Contohnya misalkan candle seperti ini. Ini kan terbentuk dari perlawanan si buyer, ya, buyer dan perlawanan si seller. Makanya dia naik turun naik turun naik turun akhirnya terbentuk candle berukuran seperti ini gitu ya. Nah, itu adalah perlawanan dari hasil buyer dan seller. Tapi yang kuat menang siapa? Ya menang buyer karena bentuknya aja udah terlihat warnanya hijau ya. Nah, sekarang permasalahannya kecil sama besar. Nah, saya gambarin yang warnanya hijau ya. Kecil sama besar bodinya ini kan pengaruh dari tekanannya tadi kan, tekanan si buyer sama si seller. Kalau ini tekanan buyernya kecil, jadi perlawanan si seller besar, tapi masih tetap menang si buyer, warnanya hijau kecil. Nah, kalau sekarang yang hijau besar, tekanan buyernya lebih banyak daripada tekanan si seller, makanya bentuknya si hasilnya itu si candle hijau yang terbentuk, berarti buyer yang lebih kuat ya. Itu pahami dulu. Jadi pahami secara makna dulu ya. Jangan anggap ini enteng, padahal nanti suatu saat teman-teman masuk ke VVIP itu kembali lagi ke sesi satu ya, bukan pelajarannya ya, maknanya yang diambil ya. Kalau pelajarannya kan udah di VIP 1 ya, kalau di VIP 1, kalau di VIP 1 nanti maknanya yang diambil, bukan pelajarannya. Nah, sekarang dari hasil yang tadi ini terbentuklah suatu sumbu misalkan ya. Sumbu. Ya. Misalkan begini ada sumbu ya, sumbu kecil di bawah, sumbu besar di atas ya. Ini adalah suatu perlawanan buyer dan seller yang mempunyai bentuk, hasil dari bentuk dan hasil dari sifat. Nah, sekarang saya pelajari nih. Ini teman-teman mungkin agak sedikit pusing karena baru pernah dengar ya, karena di luar sana nggak ada yang menjelaskan secara detail begini. Bentuk, yang namanya bentuk tuh bodinya sudah terbentuk. Ya, teman-teman ingetin gitu. Ya, bentuknya candle tuh apa? Ya, lihat aja bentuknya apa, hijau ya itu dia bentuknya. Eh, sumbu ya, sumbu nih yang sumbu yang ini ya, shadow ya. Sumbu adalah sifat ya. Sumbu adalah sifatnya. Ya. Kalau tadi kan ini ya, body hijau, tadi sebelum ini kan body hijau tekanan dari buyer dan seller, ya. Nanti kan sama nih sama ini kan bodinya ya. Misalkan body itu adalah bentuk ya. Sekarang mengenai sifat, kita bahas lagi sekarang. Sifat itu adalah tekanan buyer dan seller juga ya. Jadi kalau saya warnai merah ya, sifatnya itu adalah sumbu. Berarti sumbu yang atas yang menekan di atas ke bawah adalah si tekanan seller ya, yang bawah tekanan buyer ya. Berarti yang menang si seller karena panjangnya sumbu di atas lebih panjang daripada sumbu yang di bawah. Nah, itu nanti akan menghasilkan satu penilaian atau pertimbangan untuk kita menentukan yang sesuai dengan PDF ya. Makanya dari teman-teman yang kemarin belajar, oh ngafalin banyak banget ya, 1 sub aja 7 candle. Ini ada sampai T, berarti ada 10, berarti 20 kali 7 140 candle. Mabok juga mabok gitu ya, dibilangin ya. Padahal sebenarnya kalau udah ngerti ya bisa hafal semua gitu ya. Ya kayak saya juga hafal semua karena saya juga yang menciptakan, betulan gitu kali ya. Nah, ini sebenarnya karena memahami ini sebenarnya ya. Saya ilangin dulu supaya nggak pusing. Ya, sekarang saya ulang lagi. Candle. Berarti yang menang tekanan buyer ya, karena bodinya hijau. Sekarang sumbunya atas besar, panjang, bawah pendek. Berarti si tekanan si seller yang atas sumbunya lebih panjang ya, sama daripada yang di bawah. Tekanan si seller lebih panjang, lebih gede ya, lebih besar. Tapi yang namanya shadow, namanya juga shadow ya, bayang-bayang ya, itu masih kalah sama body karena dia cuma bayang-bayang ya. Jadi si seller ini menang karena bayang-bayang, si body ini menang karena bentuk ya. Tetap yang diutamakan adalah si bentuk ya, karena ini kan bayang-bayang.
Tapi bayang-bayang itu adalah pengaruh ke candle berikutnya, ya. Jadi ini bayang, namanya juga bayang-bayang, berarti bayang-bayang untuk penentuan candle berikutnya, ya. Nah, itu adalah pertimbangan nanti body dengan si sumbu, ya. Sekarang saya kasih tahu apa namanya, candle-candle yang memiliki sifat informasi dan konfirmasi, ya. Teman-teman harus tahu juga, ya, mungkin sebagian juga udah tahu, ya, kalau informasi itu sekedar oh akan ke sana lo nanti, oh akan ke sini lo nanti, gitu ya. Kalau konfirmasi tuh wah ini udah dekat-dekat ini udah pasti begini nih, nah gitu ya. Jadi kalau konfirmasi itu bisa saja candle berikutnya itu adalah hasil dari konfirmasi candle yang sedang bergerak atau yang sudah baru terbentuk, ya. Saya ulangi lagi, informasi itu adalah bisa saja satu, dua, tiga candle berikutnya. Kalau konfirmasi lebih pendek lagi, ya, ya maksimal dua candle. Tapi keseringan kalau udah konfirmasi itu di candle berikutnya, ya. Nah ini saya juga menyampaikan bahwa prosentase yang saya tulis di PDF, teman-teman pakai yang paling tinggi dulu. Bahkan yang paling rendah pun yang saya tulis misalkan paling sumbu atas bawah sama atau bentuk bodinya square, itu kebalikannya itu kan 50%, ya. Reversal 50%, misalkan yang merah akan jadi hijau, hijau dan jadi merah. Itu prosentasenya 50%. Pakai yang paling tinggi dulu, ya, 50% pakai dulu. Karena apa? Buat teman-teman latihan dulu, ikutin dulu aja PDF, nggak usah dipikirin yang apa namanya, oh ini yang 10%, ada yang 90%, pakai yang 90, misalkan nih yang candle paling kecil 90%, ya pakai yang 90%. Kalau yang candle square ada yang 50% ke atas, 40%-nya ke bawah, 10%-nya ke mana sesuai dengan apa namanya pola market sebelumnya atau pola candle sebelumnya. Nah, itu pakai yang 50% dulu, ya. Supaya teman-teman berlatih mudahnya dulu, jangan pikirin yang persentase kecil di dalam satu candle tersebut, ya. Nah, yang nanti persentasenya kecil tersebut, saya kasih jelasin gini lah supaya teman-teman bisa menangkap penjelasan saya, ya. Misalkan candle super, ya, super Morobozu yang paling besar, yang di antara 7 paling besar. Itu kan 90% ke bawah, ya. 90% ke bawah. Setelah ini candle-nya tuh ke bawah. Nah, yang 10%-nya lagi, gak usah dipikirin dulu teman-teman, ya. Pakai yang 90% dulu. Suatu saat teman-teman candle ternyata yang muncul adalah hijau, ya. Berarti kan yang dipakai adalah yang 10%, kan? Karena yang 90% harusnya turun, merah harusnya. Kenapa jadi hijau? Nah, itu adalah yang 10%. 10% itu didapat dari mana? Kok bisa jadi hijau? Kok 10% lebih menang daripada 90%? Nah, 10% itu dipengaruhi oleh, kemarin kalau nggak salah Kang Aris senior kalian udah nyampein, ya. 10% itu di backup oleh SNR, nanti kita masuk sesi tersendiri, pola candle masuk posisi tersendiri. Kalau sempat malam ini saya singgung tentang mengenai pola candle, ya, dan pola market, ya. Dari 3 poin ini mendukung si 10%, ya. Nanti kita pelajari satu persatu, ya. Mendukung 10%, akhirnya si 10% dominan nih. Mungkin lebih dari 90%, jadi 91% misalkan. Menanglah si 10%, jadi hijau, ya. Begitu ya, teman-teman, ya. Jadi yang 10%-nya jangan dihafalin dulu, yang pakai yang 90% dulu. Setelah jauh ini, ya, sampai saat ini teman-teman pelajari yang itu dulu. Ya, jadi yang kecilnya nggak usah dipikirin dulu. Nanti pada saat sesi-sesi masing-masing ini kita pelajari pola candle, SNR, pola market, barulah si 10% kita pelajari. Nah, kalau sekarang teman-teman 90% aja nggak dihafalin, nggak dipelajari, pas masuk ke 10% makin pusing karena makin banyak PR, ya. Yang 90% aja belum dilatih, apalagi yang 10%, gitu kan. Intinya gitu, ya. Saya ulang lagi sekali lagi supaya teman-teman mantep, ya. Sekarang candlenya yang square, ya. Square ini kan 50% kan turun kalau yang hijau, ya. Candlenya akan merah. Selebihnya 40% hijau, ya. Ini merah.
10%-nya ngikutin candle sebelumnya ya, dominan, yang dominan sebelumnya. Berarti kan sampai saat ini teman-teman pakai yang 50% dulu, pakai yang merah dulu nih hasilnya nih. Buka aja open posisi sini, jebret, sell, ya. Apa-apa, latihan namanya juga kan berlatih belajar. Berarti yang hijau ini adalah yang 40%. Dan kenapa bisa kita pilih yang ini? Yang tadi lagi saya kembali lagi, ada pertimbangan SNR, pola candle, pola market. Ya, nanti kita pelajari satu persatu. Setelah kita pelajari satu persatu, nanti di sesi ke-8 kita gabungkan semua. Supaya teman-teman jadi bisa, wah ternyata ini tuh semuanya nih. Ternyata makin mudah kok ke belakang. Kalau teman-teman sudah mengikuti secara disiplin, masing-masing sesi ikut, mempelajari ini ikut, semuanya dipelajari, pasti akhir-akhir nanti teman-teman rasakan. Ya, jadi saya jelaskan seperti itu. Jadi selama ini teman-teman pakai yang apa namanya profitable di yang paling besar. Tapi bukan paling besar yang kan aja yang dipilih ya, bukan ya. Jadi saya jelaskan kan, misalkan yang candlenya 40%, 10%, bukan nggak dipilih karena ada yang 90% candlenya yang paling tinggi, bukan. Ya, jadi tersebut ya. Gitu ya. Baik, saya lanjutkan sekarang. Teman-teman mungkin mau coba, saya persingkat karena kan ini sesi kan cuma 9 sesi ya. Jadi sesi pertama adalah eh, pola candle tunggal. Sesi kedua sampai ketiga mungkin pola candle ya, pola candle. Ini ada satu dikit tentang mengenai candle tunggal. Market. Nah, kedelapan adalah penggabungan ya. Kalau misalkan di pertemuan ketujuh nanti ada waktu sedikit, saya singgung ke materi kedelapan juga ya. Jadi materi kedelapan adalah materi penggabungan semua. Ya, teman-teman sudah mulai menguasai istilahnya ya, menguasai penggabungan semua. Nanti sesi 9 terakhir adalah sesi money management ya teman-teman. Saya mengajari tentang mental, psikologis dan manajemen. Manajemen itu kebagi dua ya, manajemen keuangan, cara melakukan OP besarnya berapa, nominalnya berapa, sama manajemen waktu. Waktu itu misalkan jam-jam berapa yang baik untuk bertrading atau bagaimana caranya untuk mengatur time frame. Nah, itu nanti kita semua pelajari ya. Itu ya. Masuk ke candle-candle istimewa di grup VIP yang saya sampaikan ya. Jadi kalau di grup VIP ya bukan istimewa ya, yang sakti istilahnya ya. Saya sebutinnya tuh kalau yang di VVIP tuh seven sense ya, bukan six sense lagi ya, seven sense. Jadi di atas six sense karena udah kita bisa mengatur candle ya, bukannya candle mengatur kita ngikutin candle, tapi candle yang ngikutin kita ya. Ya teman-teman udah lihat ya video saya yang tadi baru saya share ya. Jadi moto candle point teknik Jembrong trader ini candle yang harus nurut sama kita ya. Misalnya kita OP buy, ya candlenya harus hijau bentuknya ya. Kalau kita open sell, candlenya harus merah. Jadi bukan kita ngikutin. Oh ini lagi tren merah, tren hijau nih. Oh kita buy hijau, berarti kita ngikutin candle ya. Oh tren turun, oh kita sell, berarti kita masih ngikutin candle. Nah, kalau kita sekarang kita balik, oh tren naik, oh saya nggak mau naik, saya mau sell, harus ngikut nih si candle merah gitu ya. Oh candlenya turun, oh saya maunya buy, saya maunya bentuknya hijau, ya harus nurut nih si candle harus hijau pada saat kita open posisi ya. Tapi ada materinya, ada tekniknya, nggak sekedar saya mau hijau harus hijau ya enggak ya, harus ada materi atau teknik yang sudah dikuasai ya. Jadi tekniknya saya bagi dua ya. Kemarin saya masih kasih promo, harganya masih murah, ternyata belum ada yang mau minat yang VVIP ya. Itu sebenarnya sih promo ya. Padahal saya juga ngeri-ngeri kalau ada yang mau 2 juta kemurahan ya, karena itu ilmu tertinggi saya ya.
Nah, maka saya udah mau keburu naikin karena alhamdulillah nggak ada yang beli, nggak ada yang berani. Ya, saya sekarang udah naikin 10 juta ya untuk VVIP. Mungkin kalau saya mikir nanti teman-teman udah banyak yang bisa di VIP, ya saya akan naikkan lagi karena sudah teman-teman sudah banyak yang bisa membantu saya sebagai asisten misalkan ya. Ya, bisa mudah-mudahan yang VVIP saya bisa naikin lagi ke 20 juta gitu ya. Baik, saya masuk sekarang ke candle istimewa ya. Teman-teman tolong diperhatikan. Ini sayang nih, tadi ada teman kita satu orang kalau nggak salah yang nggak ngikut ya. Masih ada tadi 17 orang, mesti kan 18 orang. Nggak apa-apa, nanti mungkin teman-teman yang lain bisa bantu. Sekarang yang profitable-nya tinggi. Saya sebutnya candle istimewa di VIP ini, di grup VIP. Kalau tadi di VIP yang Six Sense ya, bukannya istimewa lagi. Yang sakti ya. Saya kasih misal sekarang yang pertama ya, yang A ya. Di bagian candle istimewa nih, akurasinya tinggi. Candle yang memiliki, tadi kemarin teman-teman sudah ingat ya, saya bagi 7 candle menjadi 3, bukan bagi, diwakilkan oleh 3 candle ya. Ya makanya saya bilang seluruh sesi saya nih bersangkut paut terus ya, teman-teman. Kalau yang hilang satu sesi aja sayang. Yang paling kecil, yang sedang, sama yang paling besar ya. Saya kasih sumbu. Ini yang termudah dulu ya. Yang tadi kan kemarin kan Murobozu tanpa sumbu. Sekarang sumbu dengan sama panjang atas bawah ya. Ya, atas bawah. Kalau teman-teman nggak mau menghafalin yang di tengahnya, yang kendal kedua sampai ketiga dan ke 1, 2, 3, 4, ke 5 dan ke 6 ya yang 3 ini aja dulu ya. Tapi kalau yang ke 7-7-nya ya lebih bagus ya. Jadi kalau misalkan ada candle yang sumbunya sama panjang ya, ya saya gambar semua deh supaya teman-teman nanti jadi komplit ya. Itu ya. Siapa nih? Ya, jadi 7 candle itu kalau ada beberapa yang memunculkan sumbu yang sama panjang ya, itu cenderung memberikan konfirmasi berbalik arah ya. Misalkan hijau nih, konfirmasinya berarti merah ya, berarti kebalikannya reversal ya, berarti kebalikannya itu prosentasenya tinggi. Walaupun ada beberapa yang naik juga ya penerusan. Nah, tadi yang penerusan itu pasti faktornya apa tadi teman-teman? SNR ini perlu diingat dulu dari sekarang nih, walaupun belum masuk ke materinya ya. Jadi kalau yang prosentasenya kecil ternyata menang ya, berarti ada faktor SNR, pola candle dan pola market ya. Tapi untuk candle yang sumbunya sama panjang itu konfirmasinya reversal. Kalau yang merah berarti reversalnya ke hijau, buy. Kalau yang hijau berarti reversalnya ke sell ya. Teman-teman pakai dulu ini sekarang ya, yang saya kasih candle istimewa ini kakek di latihan teman-teman di akun demo ya, pakai. Ikutin aja, misalkan ini sell. Kalau yang merah buy, ikutin aja nggak apa-apa. Salah, nggak apa-apa. Oh, ternyata salah, Kang. Ada yang merah. Itu pengaruh dari 3 ini. Nanti 3 ini kita pelajari ya, masing-masing sesi nanti ada nih sesi SNR, sesi edukasi PC, pola candle, sesi pola market ya. Ini kita pakai yang tadi dulu. Jadi sistemnya sama yang tadi pertama. Yang 90% pakai dulu gitu ya. Kok jadi ke sini? Bentar teman-teman, kok jadi begini nih? Bentar ya. Kok jadi sharing aneh. Ya. Ya. Jadi teman-teman yang tadi di pertama yang paling apa namanya candle paling super Morobozu yang tinggi yang 90% ya pakainya 90% ya. Sekarang kalau yang candlenya yang sama sumbu ya pakai dulu langsung sell. Kalau udah ada sumbu ini konfirmasi nih. Ini konfirmasi berarti sudah yang tadi saya sebutkan juga kan dari depan penjelasan tadi di depan, konfirmasi itu adalah 1-2 candle itu akan langsung terlaksana. Kalau informasi bisa 1 bisa sampai 4 candle baru terlaksana ya.
Jadi konfirmasi sekedar informasi. Kalau ini konfirmasi berarti bisa setelahnya, bisa dua candle setelahnya. Tapi teman-teman pakai dulu, ini sudah konfirmasi nih. Berarti kalau yang hijau sell langsung ya, kalau ada si kumbu sama besar. Oh ternyata penerusan Kang. Ya berarti ada yang tadi saya sebutkan ya, SNR, pola candle, pola market. Nggak apa-apa, nggak usah dipikirin dulu yang ini. Oh ternyata penerusan Kang, nggak usah dipikirin. Yang penting teman-teman pada ketemu ini sell, sell. Kalau ketemu yang merah sama sumbu panjang, buy, buy, buy. Ya. Itu buat latihan supaya teman-teman cepat hafal, cepat menerima materi-materi PDF ya. Jadi ikutin dulu yang paling tinggi. Nanti pada saat yang presentasinya kecil baru masuk ke pengaruh tiga ini ya. Itu satu yang A ya. Tadi setiap ada kena sumbu sama panjang langsung konfirmasi reversal. Yang B sekarang. Yang B kalau candle-candle yang memiliki sumbu panjang ya. Ini saya kasih contoh tiga aja dulu ya. Misalkan sumbunya panjang begini. Ini sama ya, anggaplah ini sama rata, panjang. Dan apa namanya? Konfirmasinya ya, akurasi tingginya adalah ke bawah ya. Berarti kalau ketemu candle begini satu ya, berarti setelah ini candlenya merah ya. Setelah ini merah. Ini juga setelah candle ini merah. Setelah ini candlenya pasti konfirmasinya adalah merah. Akurasinya tinggi adalah candle merah, penurunan sell ya. Juga kebalikannya dengan candle merah ya. Kalau ini kan konfirmasinya turun ya. Nah, ini konfirmasinya turun. Nah, ini turun. Nah, kebalikannya kalau candle merah yang turun juga berarti kebalikannya ya. Kalau teman-teman punya ketemu candle yang seperti ini, panjang sumbunya lebih panjang dari bodinya seperti ini adalah maaf, iya betul ya, ini turun ya. Jadi kalau teman-teman punya begini berarti turun. Konfirmasi akurasi tingginya adalah turun. Saya balik misalkan, ya. Saya balik. Ya berarti kalau dibalik, ini sumbu yang merahnya di bawah, sumbu hijaunya yang hijau sumbunya di atas, berarti ke atas ya. Ini konfirmasi candle istimewa kedua ya. Sekarang yang ketiga. Ini teman-teman pakai nih. Ini teman-teman dengan tidak sadar yang saya kasih ini adalah candle-candle yang tertuang dalam PDF sebenarnya. Tapi teman-teman kemarin udah pusing duluan ya. Padahal kalau teman-teman rajin, utak-utik, oh ketemu formulanya gitu ya, istilahnya gitu. Nah, jadi karena teman-teman mungkin waktunya juga nggak panjang, ya udah saya kasih formulanya ya. Formula candle-candle istimewa dari yang kemarin teman-teman PDF. Ya, ini kan candle-candle istimewa. Yang ketiga C. Ya. Yang C, teman-teman pernah ngeliat kan kalau candle ini panjang begitu ya. Ini hampir kotak ya misalkan. Yang merah juga ya, panjang. Ya, teman-teman juga tadi kalau nggak salah ada yang bertanya ya, Kang, kalau ada sumbu-sumbu panjang ini ilmu materi candle point teknik berlaku nggak sih, Kang? Saya bilang ilmu candle point teknik itu nggak ada pantangannya ya. Mau market kayak gimana pun kayak mau orang-orang nih bilang candle berduri kayak apa kayak atau apa kan candle point teknik itu nggak ada pantangannya ya. Tapi kalau udah menguasai materi ya, kalau teman-teman belum menguasai ya bisa nggak tahu juga ya. Nah kalau ini, kalau yang hijau ya, kalau bentuknya begini dia naik, konfirmasinya naik. Kalau yang merah konfirmasinya turun ya. Ini konfirmasi. Teman-teman lakukan aja. Oh, pas ketemu candle merah seperti ini, langsung aja turun sell lagi ya. Di sell di sini ya, maaf. Sellnya di sini ya. Karena kan kalau merah kan pembukaan harganya kan di sini ya. Kalau hijau kan pembukaan harganya kan di bawah ya. Kalau merah di atas ya. Pembukaan harga. Jadi pas mulai pergantian pas bentuk ini bukanya di atas, dia menurun kan ke bawah kalau sell. Kalau hijau kan naik berarti pergerakannya ke atas. Penutupannya di bawah. Pada saat di bawah teman-teman sell ya. Karena tadi konfirmasinya turun ya. Sell. Ya. Nah, ini
kebiasaan market akurasinya dia seperti itu ya. Ini bukan saya omong kosong, ini saya riset segitu panjang ya. Jadi ya begitu hasil akurasinya seperti itu. Oh, terus suatu saat teman-teman menemukan, oh ternyata habis ini kok hijau, Kang. Hijau kok, Kang, bukannya yang saya akan kasih tahu akurasinya tingginya sel. Hijau itu tuh cuma akurasi terendah karena hijau merah ini harus adalah akurasi tertinggi. Kenapa jadi yang hijau keluar? Kembali lagi, teman-teman harus dari sekarang harus dipahami nih. Yang kecil itu jadi kuat karena pengaruh SNR, pola candle dan pola market ya. Jadi teman-teman harus ingetin dulu. Pakai yang terbesar akurasinya, setelah keluarnya berlawanan dengan akurasi tinggi, berarti ada faktor SNR, pola market dan pola candle di situ ya. Lanjut ke yang D ya, sekarang ke yang D. Yang D teman-teman juga sebenarnya kalau memperhatikan PDF lagi, ini intinya PDF semua tuh kalau teman-teman pelajari kutak-kutik tuh ketemu gitu ya, padahal ya, tapi teman-teman belum ada yang ketemu ya nggak apa-apa. Waktu di VIP 1 juga saya nanyain, udah ada yang ketemu formulanya dari apa namanya, dari yang sudah diterima, ya nggak ada yang bertemu juga ya, karena sudah dilihat dari awal, wah ini banyak banget pusing, riuh, sulit, ya, karena di depannya udah otaknya udah di mindset sulit, jadi sulit gitu ya. Kalau teman-teman mindsetnya, ini sih bisa gue pelajarin nih, mau sebanyak apapun gue baca nih. Nah itu mindsetnya tuh udah mudah ya. Kalau teman-teman dari depan dari awal, waduh banyak banget Kang, aduh pusing, liar. Nah udah mindsetnya pusing gitu ya. Sekarang yang ke D. Teman-teman sudah tahu ya kalau di luar sana juga sama ya, penyebutannya misalkan hammer ya, atau hanging man. Dan teman-teman merasakan nggak, hammer itu disebut hammer dengan hanging man, ternyata banyak orang yang rancu, simpang siur. Yang mana sih sebenarnya yang hammer, yang mana sih yang namanya si hanging man? Padahal teman-teman tahu kalau kalau hammer tuh naik ya. Kalau hanging man turun, namanya juga hanging, turun. Tapi yang mana bentuknya yang naik, yang turun? Nggak pernah ada orang yang mengasih informasi sedetail itu. Betul nggak teman-teman? Teman-teman cuma masuk di grup lain, cari. Ada nggak yang menjelaskan seperti detail gitu? Nggak ada kan? Nah, di sini saya akan jelaskan secara detail ya. Jadi teman-teman bisa paham yang namanya hammer itu yang kayak mana, yang hanging man itu yang mana ya. Hammer adalah yang bentuknya seperti palu, hijau, sumbunya di atas ya. Begitu juga yang merah. Yang merah sumbunya di bawah itu adalah hammer ya. Teman-teman mungkin baru tahu sekarang kali ya. Ini adalah hammer dua-duanya nih. Jadi hammer hijau dan hammer merah. Sekarang saya gambarkan yang hanging man. Hanging man kebalikannya berarti. Yang hijau, yang merah berarti yang sumbunya atas. Yang hijau berarti sumbunya bawah. Ini hanging man ya. Hanging man. Kalau ini hammer yang hijau, yang kiri. Ada juga orang nyebutin inverted hammer. Makin pusing lagi teman-teman ya. Hammer aja juga baru tahu sekarang, ada lebut lagi inverted hammer. Itu sekedar penamaan aja ya teman-teman ya. Jadi setiap orang yang mau berusaha menemukan, oh itu namanya beda lagi, beda lagi ya. Kalau saya di sini bukan yang menemukan, tapi bukan merubah namanya ya. Kalau saya menemukan tuh tekniknya, bukan namanya, bukan sekedar inverted hammer. Ya, hammer, hanging man, enggak. Saya juga bisa hammer terjungkil atau hammer nungging, bisa aja dong. Nah, tadi saya nggak begitu ya, saya menemukan tekniknya, bukan namanya. Nah, teman-teman tolong ingetin ini adalah hammer ya. Ini adalah hanging man ya. Kenapa bisa saya bagi dua kelompok ini? Kita buktikan sekarang. Ingetin ya, ini hanging man, hammer yang seperti itu, hanging man yang seperti itu. Sekarang contoh nih, teman-teman perhatikan ya, ini candle istimewa nih, konfirmasinya tinggi nih. Pola market turun ya, misalkan pola market teman-teman perasaan kemarin ada atau tadi ada yang bertanya ya, sebanyak apa sih Kang pola market dominan atau disebut pola market gitu ya. Saya bilang lebih dari 2 atau 3 ya, berarti ada 3 candle, anggaplah 3 candle ya.
menurun, pola marketnya menurun ya. Ketemu dengan inverted hammer ya, inverted hammer. Sekarang pasti udah lupa teman-teman ya, baru saya sebutin dan tadi pasti udah lupa inverted hammer yang mana ya. Ya, ketemu inverted hammer hijau atau inverted hammer merah ya. Atau nih ya, berarti kalau nggak keluarnya yang hijaunya begini, kalau nggak merahnya yang begini ya, ini sama ya. Ini konfirmasi akurasi tinggi adalah naik ya. Berarti candle berikutnya adalah hijau ya. Ingat-ingat nih teman-teman, ini akurasi nih, saya kasih kunci-kunci karena waktu sesi di edukasi ini kan cuma 9 sesi ya. Jadi saya ringkesin supaya teman-teman dapat ilmunya ya. Ya, seperti itu ya. Ini jadi yang bagian D tadi ini adalah sub A-nya ya, sub A-nya yang bagian D ya. Ini setiap ketemu pola market turun, ketemu inverted hammer berarti dia kebalikan ya, reversal. Sekarang saya hapus yang ini ya. It's, ya. Pola market turun, ketemu hammer. Nah, ketemu hammer di sini ternyata nih. Ya, hammer ada dua ya, hammer hijau sama hammer merah ya. Ya, kalau nggak yang hijau ini, kalau yang merah ini keluar di sini nih ya, salah satu. Berarti dia penerusan ya. Berarti setelah ini konfirmasinya adalah candle merah. Ya, berarti teman-teman dari sini shred sell karena konfirmasinya turun. Ya. Ini sub B ya, tadi D bagian A, sekarang D bagian D bagian 1, ini D bagian 2 ya. Itu yang kedua teman-teman. Sekarang yang ketiga, D3 ya maksudnya ya. Ini masih di sub masih di bagian D ya. D3 sekarang. Ya, D3. Candle pola market yang turun dulu ya. Sekarang tadi kan turun-turun semua ya. Tadi turun udah ya, naik ya. Sekarang pola market naik. Berarti 2 sampai 3 candle. Ketemu hanging man ya. Hanging man berarti yang hijaunya apa namanya? Sumbunya di bawah atau ketemu hanging man yang merah tapi sumbunya di atas ya. Ini salah satu ya, bukannya dijajarin gini ya, salah satu. Kalau nggak yang hijau, kalau nggak yang merah yang keluar ya. Jangan pusing ya. Jadi kalau antara satu ya, jadi kalau nggak yang ketemu yang ini atau enggak ketemu ini, karena ini dua-duanya sama namanya inverted hammer. Nah, setelah inverted hammer begini, dia setelah itu konfirmasi turun. Ya, berarti akurasinya tinggi untuk turun. Setelah dia penutupan di sini, berarti teman-teman sell. Ya, berarti dia akan turun. Sama begitu juga kalau ketemu hammer. Tadi kan ini inverted hammer ya. Kalau ketemu hammer yang candle sumbunya di atas, ya hijau sumbunya di atas, atau hammer yang merah tapi sumbunya di bawah. Berarti dia penerusan. Setelah penutupan harga di sini, teman-teman buy. Ya, konfirmasinya adalah hijau di sini. Ya. Ini konfirmasi akurasi tinggi ya. Suatu saat, kenapa Kang, kok udah dikasih akurasi tinggi, candle istimewanya tuh hijau, ternyata yang keluar merah? Nah, teman-teman udah harus bisa jawab dong ya. Tadi udah berulang-ulang saya kasih tahu. Karena ada 3 faktor, SNR, pola candle, dan pola market. Ya. Nanti kita pelajari satu-satu. Makanya yang ini pakai dulu, supaya teman-teman banyak yang masuk ke otaknya dulu nih. Oh, udah masuk kotak, udah masuk kotak. Tadi pas saat ada kondisi masalah yang berbeda, baru kita pelajari lagi. Kalau sekarang saya masukin semua, teman-teman makin pusing ya. Ke PDF aja banyak, apalagi sekarang ditambahin banyak, pusing lagi. Jadi nggak ada yang ditangkap satupun ilmu yang
teman-teman pelajari ya. Saya berharap gitu ya teman-teman. Saya nggak muluk-muluk, nggak mengharap banyak teman-teman menguasai sesi satu, dikuasai sesi dua, dikuasai sesi tiga, dikuasai, nggak ada yang mungkin gitu ya. Karena perlu waktu, perlu belajar dan perlu berlatih ya. Ilmunya udah nangkep ke otak, kalau nggak latihan mental psikologisnya nggak dilatih ya loss juga ya. Tadi juga teman-teman yang di VIP satu ngomong ke DM ke saya, Kang, saya sudah ngebet setiap praktek walaupun di akun demo dengan contekan-contekan yang udah Kang tulis PDF-nya ditempel ke dinding. Kok saya masih masih lost ya? Padahal udah bener gitu posisi atau munculnya handle. Karena apa Kang? Saya masih gemeteran Kang. Nah itu dia tuh yang harus dipelajari di sesi terakhir, sesi 9 ya. Jadi mental sama psikologis juga mempengaruhi. Teman-teman juga lihat ya video saya yang tadi saya baru share kan. Kalau saya juga nggak konsen, salah pencet ya. Saya orangnya kadang-kadang salah pencet karena keasikan atau kebanyakan ngomong gitu ya kalau lagi ngerekam video, kebanyakan ngomong tangan apa namanya yang suka meregangkan jari gitu ya. Akhirnya salah pencet. Nah itu dia salah satu yang membuat loss. Jadi materi candle point teknik itu lossnya karena human error sebenarnya. Bukan materinya ya, bukan tekniknya. Kalau teknik itu 99% akurat. Kalau 1% itu human errornya ya. Jadi ada pemikiran yang lagi kacau, lagi mikirin sesuatu, lagi pernah baru ribut sama keluarga atau lagi cekcok sama gimana. Nah itu salah satu yang mempengaruhi trading juga ya. Lanjut ke yang D4 sekarang ya. D tadi udah D ya. E ya, sekarang yang E. Yang E ini sudah mulai menyinggung ke apa ya? Oh enggak, satu lagi dulu. Yang E yang satu candle tunggal ya. Habis itu nanti kita masuk ke menyinggung ke yang pola candle ya. Pola market turun. Teman-teman udah tahu ya, kalau pola market turun berarti lebih dari 2 candle ya. Turun. Ketemu yang mirip dengan hanging man ya, yang mirip dengan hanging man hijau ya. Hanging man hijau. Kalau hanging man kan gitu ya, ini hanging man nih. Gitu ya. Nah, ini begini tapi sumbunya panjang. Nah, ini bukan hanging man ya, teman-teman ya. Ini udah lain namanya ya. Ini apa namanya? Apa namanya? Lain saya lupa namanya ya. Pokoknya intinya bukan nama yang penting. Yang penting teman-teman ingat nama candlenya seperti ini, ada sumbu panjang, dia pembalikan ya. Ini sama mirip dengan hanging man tadi ya, cuma hanging man kan sumbunya sedikit kecil, ini sumbunya panjang. Ya, ini masuk hampir sama dengan si si apa namanya? Si hanging man. Tapi tidak dikelompokkan sama seperti hanging man. Kalau hanging man kan tadi seperti ini sama dengan yang merahnya ya. Kalau ini kan sama dengan yang merahnya ya. Kalau ini beda ya. Ini beda. Kalau ini yang panjang begini dia kebalikan. Tapi kalau yang merah, ya, kalau yang merah saya ganti merah, kan harusnya jangan yang merah dulu deh. Nanti yang merah penaikan dulu ya, supaya teman-teman nggak kacau pikirannya. Yang hijau dulu. Ya. Pada saat dia naik, ya pola candlenya ada 2 sampai 3 ya, 2 sampai 3 karena pola market masuk ke 3 candle. Ketemu dengan hanging man tadi ya, tapi yang sumbunya panjang. Panjang gambarnya kekecilan, kebesaran ya. Ketemu sama yang tadi, tapi sumbunya panjang gitu. Nah ini adalah konfirmasi kebalikan. Berarti dari sini turun teman-teman sell ya. Berarti dia konfirmasi untuk candle merah lagi. Oh Bang, ternyata suatu saat ada hijau Bang. Pasti jarang karena lebih banyak akurasinya lebih sering yang merah ya. Tapi suatu saat kemungkinan aja bisa hijau nongol muncul di persentase yang lebih kecil ya. Kalau tadi kan akurasinya turun. Ya karena kembali lagi supaya teman-teman ngotok nih kepalanya. Karena SNR, pola candle, pola market. Nah,
gimana sih Kang nentuin ya? Nanti setiap sesi kan nanti ada pelajaran. Jadi teman-teman tuh pas udah ketemu tiga ini, pola candle, SNR, pola market, bisa menentukan apakah dia sesuai dengan yang akurasi tinggi sekarang, yang merah, atau jadi hijau. Nah, teman-teman jadi bisa begitu nantinya ya. Saya ulang lagi supaya teman-teman juga jelas. Misalkan tadi pola, pola marketnya naik, ya, ketemu apa namanya, invert invert hanging man panjang suhu atas, ya. Konfirmasinya kan tadi akurasinya kan tinggi, turun ya, candle merah ya. Ternyata suatu saat teman-teman bisa berpikir, oh ternyata ini nggak akan jadi, akurasi tinggi ini nggak akan jadi karena ada SNN dan teman-teman sudah tahu ilmunya, ada pola candle yang tahu ilmunya, pola market yang tahu ilmunya. Oh saya akhirnya sekarang saya putusin saya buy. Bisa begitu teman-teman ya, karena teman-teman sudah menguasai tiga ini nanti di sesi-sesi tersendiri ya. Jadi teman-teman bisa begitu. Jadi sekarang ikutin yang ini dulu nih, yang ini. Oh, pada suatu saat masuk ke SNR, ilmunya masuk ke SNR, ke materi masuk ke ini masing-masing, baru teman-teman bisa menentukan, enggak saya nggak mau akurasi tinggi ini, ternyata ada akurasi yang lebih tinggi, saya harus posisi buy. Nah, seperti itu ya. Lanjut ke pola candle sekarang ya, pola candle tunggal yang sudah masuk ke pola candle. Kita udah mulai masuk ke pola candle. Pola tunggal sudah. Suaranya kecil Bang. Oh, kecil ya? Bentar, bentar. Kalau kelamaan panas kali ya, jadi suaranya mengecil. Sekarang udah jelas? Udah jelas Bang. Jelas. Sekarang masuk ke yang tadi apa ya? Kecil lagi. Tadi sudah D apa ABCD? Udah ya tadi E ya. Kecil Bang, kecil suaranya Bang. Kecil lagi. Sekarang? Sekarang bagus nih. Sekarang besar ya. Tuh, kecil. Sebentar. Sekarang? Ya, bagus. Oke. Sekarang masuk ke yang A, B, C, D, E, F ya sekarang ya. F ya, sekarang F nih, candle tunggal yang sudah masuk ke pola candle ya. Ingat ya, kalau pola candle tunggal kita sepakat singkat-singkat jadi CT, candle tunggal ya. Kalau pola candle PC. Pola market PM. SNR ya tetap SNR ya. Jadi sepakati dulu. Jadi teman-teman ada yang nulis CT, PC apa sih Kang? Kemarin ada yang nanya gitu ya, karena belum sepakat ya. Karena di VIP 1 sepakatnya seperti itu. Sekarang bagian F. Kalau teman-teman ketemu suatu candle ya, mau candle up, mau panjangnya gimana pun kayak, mau ada sumbunya kayak. Pokoknya kalau ketemu dari hijau kan pergerakannya naik ya. Dari naik hijau berhenti di sini. Berarti penutupan hijau tuh di atas. Ketemu dengan candle merah, langsung dia membentuk turun. Pembukaan si merah di sini, penutupannya di bawah ya. Seperti ini ya. Nah, di sini adalah garis penentu konfirmasi untuk turun ya. Jadi kalau dia membentuk garis body 2 sejajar ya, itu konfirmasi untuk turun ya. Teman-teman juga bisa mikir dong, kalau misalkan body bawahnya rata Kang, ya berarti kebalikannya dong. Ya, saya hapus dulu. Berarti kebalikannya dong. Candle merah turun. Nah, ya. Turun, pergerakan merah kan turun ya. Penutupannya di sini, berhenti, set, ganti candle. Ganti candle ternyata nongolnya di sini, set. Ya, naik. Ya. Berarti sini sudah membentuk garis sejajar bawah. Ya, karena sejajar nih. Berarti dia konfirmasi untuk naik, ya. Ya, berarti ya. Jadi kalau garis atas sejajar dia turun, kalau garis bawah sejajar dia naik. Itu adalah konfirmasi ya, teman-teman.
Jadi bisa dipakai sebagai latihan. Setiap ada jajar naik, turun, atas turun, ya. Itu dulu. Terkadang nanti keluar juga, muncul juga tidak seperti itu, ya. Ternyata pas di sini, misalkan yang di sini nih, saya ambil ya, sini. Oh, Kang tadi bilangnya naik, ternyata kok di sini candlenya kok jadi turun lagi ya, Kang? Bisa saja terjadi. Harusnya kan hijau ya. Tadi kan saya bilang konfirmasi naik hijau ya. Habis dari sini hijau. Oh, ternyata kok merah, Kang? Ya bisa jadi merah. Karena apa? Kembali lagi tadi SNR, 3 poin lagi tadi SNR, pola candle dan pola market. Jadi pada saat teman-teman mempelajari pola market, pola candle dan SNR, bisa saja teman-teman nggak jadi pilih buy. Ya, nggak bisa saja teman-teman nggak milih buy, betul. Karena kan dia naik ya. Bisa saja teman-teman milih, saya yang sell. Karena saya ketemu dengan 3 poin ini dominan. Saya sell. Nah itu, jadi teman-teman dari ilmu yang ini teman-teman bisa tahu atau memperkuat akurasi yang prosentasenya kecil ya. Itu yang ke ya. Sekarang yang terakhir, yang di sesi malam ini yang terakhir adalah yang ABCD G ya sekarang ya. Yang G sekarang. Ini kan F tadi ya. Sekarang yang G. Kok keluar? Ya, yang G. Yang G yang terakhir tadi kan body rata ya, body rata. Sekarang sumbu rata ya. Misalkan gini ada sumbu di atas, dia kan pergerakannya kan kalau hijau mulai di sini dia bergerak ke atas, berhentinya di sini kan. Nah, kalau ketemu setelah ini candle yang merah, dia ternyata ada sumbu juga di atas ya. Ya. Ini juga merupakan konfirmasi karena tadi ada sumbu si body sama, si sumbu sama juga sejajar, konfirmasi kuat turun. Ada 2 konfirmasi nih, ya. 1 sumbu sejajar, 2 body sejajar. Ya, konfirmasi kuatnya adalah turun. Begitu juga sebaliknya teman-teman ya. Ya. Ya, kalau ketemu candle ada sumbu di bawah begini, lalu merah. Kalau naik kan merah di situ ya. Merah kan hijau kan naik ke atas ya. Kalau merah berarti berhenti di sini, mulai di sini. Ternyata sama nih bentuknya. Ya, atau enggak bodinya di sinilah. Ya, bodinya lebih kecil misalkan. Nah, ya. Ini bisa dibilang ada sejajar sumbu konfirmasinya ke naik. Kenapa Kang? Yang di atasnya juga sejajar Kang. Ya. Yang mana duluan sekarang ya? Yang mana duluan dan yang mana yang terakhir? Ya. Kan kalau kita perhatikan nih sekarang. Yang hijau duluan dong, bergerak sebelum merah nongol ya, sebelum merah muncul kan hijau dulu nih, bergerak ke atas, berbentuklah di sini kan, betul nggak? Ya, bentuk di sini. Oh sejajar, berarti dia harus turun. Ini yang terjadi duluan. Ternyata pas saat si merah bergerak turun kan merah kan bergerak ke turun ke bawah kan. Ternyata di bawah di sini. Berarti yang ini sejajar ini yang terakhir dong. Yang tadi kan yang duluan yang ini. Yang terakhir yang ini ya. Berarti yang dipakai yang terakhir. Berarti yang dipakai yang terakhir berarti naik. Ngerti ya, teman-teman ya? Saya ulang lagi sekali lagi. Ya, teman-teman biar benar-benar paham. Merah, hijau, bentuknya sumbu di bawah. Pergerakan handle hijau kan dari bawah ke atas ya. Naik, naik, naik. Nutupnya di sini, berhentinya di sini. Untuk ganti candle ya. Ternyata keluar candle merah. Set, candle merah kan pembukaan di sini, kebalikan dari candle hijau kan. Turun, turun, akhirnya terbentuk si candle merah. Turun, 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 naik, akhirnya terbentuk sejajar sumbu di bawah. Nah, yang pertama terbentuk kan tadi kan naik, terus akhirnya berbentuk merah, berarti sejajar ini duluan dong terbentuk sebelum si ini kan. Karena kan si merah masih bergerak nih. Ini yang atas duluan terbentuk. Set, bentuk. Harusnya turun. Ternyata si candle merah terbentuk naik turun, akhirnya berhenti di sini. Sejajar bawah ternyata. Berarti ini yang terakhir daripada yang ini. Akhirnya kebalikan menjadi naik. Konfirmasi menjadi naik.
ya. Gitu ya teman-teman, di sesi kedua ini masih udah masuk ke pola candle ya. Besok insya Allah di sesi ketiga kita masuk ke pola candle lagi. Sesi keempat pola market. Sesi kelima juga ada pola market sebagian dan pola dan SNR. Pola 6 juga mungkin SNR. Pola 7 juga sesi ketujuh nanti ada SNR dan penggabungan. Di sesi 8 adalah penggabungan secara utuh, penggabungan seluruh materi dari seluruh sesi 1 sampai sesi ke-7. Di sesi ke-8 9 terakhir adalah sesi manajemen psikologis dan mental. Gitu ya teman-teman, ada pertanyaan silakan. Saya buka untuk bertanya. Silakan siapa yang mau bertanya? Udah mulai tercerahkan? Saya Bang, saya mau tanya. Ya. Yang tadi yang candle istimewa, itu yang bagian atas yang sama sumbunya atas bawah sama. Kata abang kan tadi nanti kita OP-nya reversal aja ya. Misalnya candle hijau, sumbunya harus terus kita reversal aja gitu, sell ya misalnya. Ya. Tapi betul. Saya lihat ini di PDF itu yang reversal itu cuma 2 Bang. Ada yang super sama yang paling kecil, paling tipis itu yang reversal. Yang lainnya sesuai warna. Itu gimana Bang? Nah itu pengaruh yang tadi saya bilang. Pasti ada pengaruh SNR dan pola candle juga pola market. Tapi ya ini pertanyaan juga bagus ya supaya teman-teman nggak bingung ya. Yang awal yang tadi saya sebentar. Ya. Jadi yang di PDF ya, yang di PDF kan yang lebih banyak kok kuning. Bentar. Yang saya anggap yang candle hijau dulu ya. Kalau yang kecil dia menerus ya, naik. Kalau yang si square dia turun ya. Kalau yang panjang, yang big, yang super dia turun ya. Nah ini konfirmasi terbesar daripada yang tadi saya bilang langsung turun saja ya, langsung turun saja. Berarti kan ini udah sesuai dong ya, turun ya. Ini udah sesuai turun. Yang ini tidak ya. Karena ini masih ada pengaruh dari SNR, pola market dan pola candle. Ini juga sebenarnya ada semua nih, semua dipengaruhi 3 itu ya, pola market, SNR dan pola candle. Cuma keseringan market sesuai yang saya tulis di PDF ya, yang dari yang besar ini turun, yang square ini turun, yang ini naik. Tapi di sekarang adalah langsung turun ya. Ya ini berarti sesuai PDF ya. Ini sesuai PDF. Cuma yang ini ya, karena ini kecil bodinya. Nah, kalau teman-teman nanyanya seperti ini, udah mulai saya jelasin detail ya, karena gini, sekarang yang kita masalah yang kecil ya, karena kan tadi sudah sesuai yang PDF kan sesuai ya, yang square sama yang super sesuai ya. Itu kan setelahnya kan konfirmasi turun ya. Sama dong dengan yang saya lihat tadi jelaskan yang bagian A ini konfirmasi reversal. Tapi bagaimana Kang yang kecil? Kok di PDF naik, sekarang jadi turun ya. Ya. Itu keseringan dia naik ya sesuai dengan PDF. Kenapa saya sekarang bilang turun? Karena menyeragamkan ini dulu satu, kedua pasti ada unsur SNR, pola candle dan pola market. Sekarang kita fokus yang ini karena tidak sesuai ya. Ini kan sesuai, ini sesuai. Yang ini tidak sesuai. Kita masuk ke yang itu sekarang. Bang. Ya. Yang tadi gini Bang, saya buka di PDF itu yang sesuai itu yang kata Abang itu. Yang kecil, paling kecil itu sel kalau yang hijau, sama yang besar. Yang lainnya sesuai warna. Jadi yang kotak juga dia kalau hijau, sumbu sama panjang ke atas kan, bukan ke bawah. Iya betul. Makanya saya jelaskan ya. Jadi gini, yang tadi kecil itu, ini kan hijau jadi hijau ya, betul kan? Yang kecil. Jadi merah Bang. Jadi merah. Ya? Kalau jadi hijau di PDF. Oh, yang kecil jadi merah. 90 yang kecil. Kalau yang square jadi hijau. Kalau sumbu sama panjang?
Iya, iya. Candle netral. Bentar. Ini hijau, ini merah, ini merah, ya. Iya, iya begitu. Ya, ya. Ini sekarang saya jelasin. Ini berarti yang sesuai yang ini ya. Ini sesuai ya. Berarti yang tidak sesuai yang ini. Ya, betul ya. Yang tengah Iya, berarti ya. betul Bang, kayak gitu Bang. Nah, yang tengah ini teman-teman harus lihat penjelasan saya maknanya ya. Bodinya dulu sekarang. Body ada tadi saya disebutin di sesi pertama kan setiap candle dipengaruhi oleh buyer dan seller ya. Ternyata ini bentuknya square sama persis nih kotak nih. Berarti si candle tekanan buyer dan seller sama berarti ya. Tapi tetap menang si buyer karena sudah terbentuk di hijau ya. Nah, biasanya kalau tidak ada sumbu atau sumbunya panjang di atas bawah berbeda, itu baru sell ya. Karena di sini ada candle ada sumbu yang sama, tekanannya sama, dia menghabiskan dulu tenaga si hijau. Ini udah sebenarnya sih udah mulai menjelaskan makna ya, makna dari candle ya. Mestinya ini udah masuk ke materi VVIP, tapi teman-teman bertanya ya saya jawab, tapi sebatas yang saya sampaikan tidak mendetail ya karena ini masuk ke VVIP. Nah pada saat dia si candle ini sudah membentuk setengah yang sama kuat dan si shadow juga sama kuat ya, itu ada makna tersendiri dia bisa turun bisa naik ya, bisa turun bisa naik. Yang menentukan mana sekarang? Yang di PDF turun naik ya 50% kan tadi kan teman-teman Kang Sabar tadi yang nanya ya 50% kan yang naiknya kan 70%. 70% kan Iya. bentar kok nggak mau lagi astagfirullah bentar nih kok udah panas begini bentar Kang ya kalau yang square ini ya tekanannya sama tapi si hijau lebih dominan karena udah terbentuk si bodinya ya udah mulai terbentuk si body. Kekuatan bayangan sama kuat karena sumbunya sama panjang. Nah biasanya dia bisa naik bisa turun ya, bisa naik bisa turun karena sama kuat. Nah di PDF itu 70% naik ya 70% naik berarti ada 30% yang mempengaruhi ya. Nah, di tadi candle yang tadi saya jelaskan ini adalah konfirmasi turun ya. Nah, ini konfirmasi turun biasanya dipengaruhi oleh biasa tadi ya SNL, pola market dan pola candle. Nah, kenapa saya bilang ini bisa turun di candle istimewa dan di PDF jadi naik? Karena di PDF itu ada beberapa persentase yang lebih besar biasanya kan 80-90%, ini 70%. Di sini 30%, berarti hampir setengahnya dari di 70%. Pada saat dia sudah sering terjadi di pola market tertentu, itu baru dia bisa turun ya. Jadi di sini ada kekuatan yang memang agak sedikit saya bilang rancu atau belum jelas atau abu-abu di grup VIP ya. Karena ini masuk ke VVIP sebenarnya ya. Tapi teman-teman udah curiga nih kok bisa begitu ya. Ternyata itu ya maknanya adalah di sini 30% ya, ada kekuatan 30% di PDF ya. Itu naik tapi 70% naiknya ya. Teman-teman boleh ikutin yang ini. Ini pada saat istimewa dia turun, tapi turunnya itu ada pengaruh sih SNR, pola market dan pola candle ya. Jadi gitu teman-teman. Memang dari awal yang saya jelaskan candle itu diwakili oleh 3, yang paling kecil square sama paling besar. Nah yang tengah ini nih yang square
itu beraneka ragam makna dibandingin yang paling kecil sama yang paling besar ya, karena di situ ada kekuatan yang sama yang lebih bisa dibilang lebih sulit, lebih rumit untuk mengidentifikasi atau menganalisa candle tunggal tersebut ya pada saat di VVIP. Tapi teman-teman ikutin dulu, misalkan ini teman-teman mau 70% ikut silahkan ya, 70% yang di PDF silahkan ikutin. Tapi suatu saat lebih sering juga seperti yang saya tadi sebutkan ya, turun karena ada pengaruh si SNR, pola market dan pola candle. Makanya saya bilang teman-teman pakai dulu yang PDF. Pada suatu saat berlawanan dengan PDF itu teman-teman harus mempelajari poin lain ya, materi lain tentang SNR, pola market dan pola candle. Jadi teman-teman bisa menilai nanti suatu saat, oh di PDF naik nih, ternyata kan 70% doang kok, ya nggak sekuat 90% naiknya 70% kok di sini. Apakah yang 30% bisa lebih dominan, melebihi 70% tadi? Bisa, karena ada SNR, pola market dan pola candle yang tadi saya sebutkan ini biasanya turun ya. Jadi turun itu adalah karena si SNR, pola market, dan pola candle. Gitu ya, Kang ya. Mungkin masih agak sedikit bingung karena masih tahap sesi 2 ya, belum mempelajari SNR, belum mempelajari pola candle dan pola market ya. Jadi masih apa ya, masih belum jelas karena masih ada sedikit kerancuan antara PDF dengan yang tadi saya putuskan untuk satu candle square ya. Kalau candle square itu memang agak sedikit, saya bilang tadi agak sedikit lebih rumit dibandingin menganalisa yang lebih kecil dan yang lebih paling besar ya. Itu teman-teman Kakang boleh pilih dulu. Misalkan mau pakai yang PDF silahkan 70% dulu nggak apa-apa pilih. Suatu saat turun lebih sering turun ya itu dia pengaruh dari 30%-nya tadi ya yang didukung oleh SNR, pola market dan pola candle ya. Itu dulu ya Kang ya. Apa masih kurang jelas silahkan ditanya lagi. Atau teman-teman yang lain silahkan. Kemarin kalau nggak salah ada gambar yang perlu diingetin di grup itu Bang, yang katanya mau dibahas itu Bang. Siapa itu ya? Oh, ya, saya suruh ingat ya, saya ingetin ya, kalau itu ya, gitu ya. Iya, yang kemarin suruh nyimpan itu ya. Orangnya kecil Bang. Halo Bang, itu kemarin yang gambar yang aku kirim Bang tentang shadow medium harami. Saya cari dulu. Kan, ada kemarin yang dari. Kok di sini betul ya? Kalau PDF-nya itu dari bagian G. Bentar, saya cari dulu. Ya. Ini ya? Itu Kang, itu bener Kang. Itu kan kalau dari ini sama lihatnya ini ya? Iya, itu dari bagian G itu. Di PDF, materi PDF-nya G, ya. Medium harami kan? Iya, medium harami. Oke, kita masuk ke yang tadi. Ya. Teman-teman sekarang ini nanyanya bagus juga ya karena sudah mulai sensitif ya dengan implementasi dari PDF ke layar trading ya. Nah, ini penentuannya gimana, Kang? Oh, saya nyetingnya di layar handphone sedemikian rupa. Ada juga yang candle-nya banyak, ada juga yang candle Enggak dingin loh, tanganmu dingin, lihat tuh, umbelan kamu, ngusan kan? Enggak, Ibu kedinginan. Mbak Bel aja. Bisa ditolong kedinginan, ajak Mbak Bel aja. Ada teman paling dia ajak itu. Dimatikan dulu, Bu. Ya, jadi candle yang teman-teman tadi nanyakan ini medium harami nih, Kang. Oh, harusnya medium harami hijau, gitu kan? Betul ya? Nah, sekarang saya kasih kuncinya ya. Kuncinya. Kalau teman-teman mau nyeting Ratu Hayar ini sedemikian rupa, ini kita anggap yang ini yang kita pakai ya. Yang kita pakai yang sekarang ya. Jelas ya? Udah belum suaranya? Tes. Sudah Om, sudah jelas. Jadi
ini belum muncul ya. Ini kan belum muncul ya. Mendem lagi, Om, mendem. Hilang lagi. Hilang lagi? Hilang, Bang. Tapi tadi terakhir, Bang. Ya, Ya, ini. Jadi pada saat ini belum muncul, candle merah ini muncul, teman-teman kan masih bingung nih, menentukan ini candle harami atau candle apa, atau medium, atau apa big, atau gitu ya. Betul kan ya? Nah, itu kuncinya adalah teman-teman melihat ke candle sebelumnya ini, ya, yang ini, sama yang ini, paling besar yang mana? Jadi kan paling besar yang paling besar dong ini ya. Nah, namanya yang super harami, yang paling besar. Nah, teman-teman lihat supernya super harami. Karena apa? Kok bentuknya mirip dengan medium, padahal bukan. Itu buat cuma sekedar mirip. Ini adalah candle terbesar, terpanjang dibandingkan candle-candle sebelumnya. Berarti ini candle super harami. Ya. Ini teman-teman di VIP 1 juga dulu nanyanya begitu, sama. Ya. Ini candlenya kok mirip middle, Kang, mirip apa namanya, sebelum big nih atau setelah square. Salah, karena ini terpanjang dan terbesar dibandingin candle-candle sebelumnya. Nanti yang terbesar terpanjang adalah super harami. Super harami kan berarti persentase 90% adalah turun kan? Ya. Kalau super harami sell berarti, Kang, ya. Itu kan berarti hasilnya betul dong, sell tuh. Oh, Teman-teman kemarin nanya, saya juga tadi lupa ya, kalau saya tadi yang menyinggung. Jadi pada saat menyetel setelan layar kan trader masing-masing berbeda-beda dong ya, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, itulah menyeragamkannya adalah seperti itu ya. Jadi mau candlenya bentuknya seperti apapun, kalau dia udah terbesar dibandingin candle-candle sebelumnya adalah super harami. Sekarang kalau candlenya mirip Kang sama yang ini nih sekarang ya. Sama yang ini. Ternyata ada nongol lagi nih candle yang mirip seperti yang ini ya. Di sini. Berarti ini super harami kedua ya. Ini super harami pertama. Jadi super harami kedua berarti berlakunya sama, sell juga berarti di sini kan. Sekarang saya tanya lagi. Kalau misalkan mirip ada suaranya, Om. kecil lagi ya? Ya, Sekarang? udah. Ya. Sekarang kalau misalkan candlenya lebih besar, ya, lebih besar dari super harami yang pertama. Wah, ini sudah mulai panas kali ya, jadi handphonenya jadi hilang-hilang, hilang muncul. Sekarang candle hijaunya lebih panjang, Kang, dari super harami yang pertama nih. Ya berarti ini tetap super harami yang kedua, ya. Berarti habis ini sell. Jadi masih berlaku karena di sini sudah paling besar dibandingin yang ini, ya, paling panjang dibandingin yang ini. Kalau tadi kan yang ini kan masih terbesar dibandingin sebelumnya, ya kan? Ya. Yang ini kan masih terbesar dibandingin yang sebelumnya, ya, terpanjang dari sebelumnya. Ini kan belum nongol ya, belum muncul. Berarti ini super harami, sell. Sekarang pada saat dia berjalan ketemu lagi handle yang mirip panjangnya. Berarti sell juga karena ini super harami yang kedua, ya. Begitu juga kalau dia muncul candlenya yang lebih panjang lagi, lebih panjang di sini. Ya, lebih panjang. Berarti dia terpanjang di sini kan? Berarti dia super harami kedua juga, ya. Sekarang saya tanya, kalau candlenya lebih pendek dari yang pertama ini, ya, lebih pendek atau segini, ya, lebih pendek lah. Kalau pendeknya kelihatan dominan, agak jauh, mendekati square, ya, mendekati square, berarti dia baru masuk ke medium, ya. Kalau dia cuma sekedar hampir mirip-mirip, ya, hampir mirip-mirip dengan yang tadi, mirip dengan yang ini, ya, mirip tapi lebih kecil sedikit, berarti dia masuk ke big. Nah, kalau dia lebih besar atau sama dengan yang ini, berarti masuknya ke super. Ya. Ini gangguin nih notif ya. Ya. Sekarang kalau kejadiannya
bukan sell ternyata Kang. Padahal dia udah paling tinggi nih. Ini banyak pertanyaan, pasti kan ini semua kalau nggak latihan teman-teman nggak bisa mengalami kejadian ya. Oh ini paling tinggi Kang, ya harusnya sell nih, udah super harami nih, udah jelas-jelas. Ternyata candlenya keluarnya hijau di sini. Berarti bertolak belakang dengan PDF. Kenapa? Karena ada unsur SNR, pola candle, pola market. Ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman pakai dulu yang PDF dulu. Yang kalau ini lebih besar dari yang sebelumnya, sell, karena dia super harami. Perjalanan ini ketemu yang lebih panjang lagi. Ini super harami kedua, sell. Gitu suatu saat kok berbeda dengan PDF Kang. Nah, itu nanti kita pelajari ya. Pelajari tentang SNR, pola market dan pola candle. Ini bagus nih pertanyaannya nih. Jadi untuk tidak membingungkan ya penyetelan HP. Nah, teman-teman kalau di Candle Point Teknik tuh saya biasa menyetel layar tuh belasan ya. Kalau ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 22 ya, ini 22. Ya masih boleh lah. Kalau saya udah nyamannya di belasan candle ya, satu layar. Kalau teman-teman nggak apa-apa, masih 22 sampai 25 atau 29 masih nggak apa-apa ya. Kalau 30 tuh sudah mulai kecil ya kalau saya lihat ya. Tapi kalau teman-teman masih nyaman di 35, 30 ya silahkan gitu ya. Tapi pada saat nanti kita sudah mulai masuk ke SNR, pola market dan pola candle, itu kesulitan teman-teman kalau udah dibiasain di candle-candle banyak ya. Kalau mau dari sekarang latihan di belasan candle ya, mau 17 ke, mau 18 ke, mau 15 ke, terserah. Jadi itu dibiasakan supaya nanti pada saat masuk ke materi pola candle, pola market dan SNR, itu teman-teman sudah lebih jelas, lebih nyaman ya. Karena apa? Teman-teman saya sarankan begitu karena di candle point teknik ini SNR-nya bukan SNR yang umumnya teman-teman tahu ya di luar sana ya, bukan. SNR di sini tuh yang di candle point teknik SNR terdekat ya. Pola market juga pola market terdekat. Pola candle juga pola candle terdekat. Kenapa terdekat? Saya bilang karena kita mainnya di satu layar handphone saja nih. Nggak harus menggeser-geser ke belakang-belakang, nggak harus mengecilkan candle, nggak perlu. Teman-teman kan selama ini kan mungkin tahu gitu ya. Jadi pola market tuh panjang, dikecilin tuh layarnya. Nah, kita nggak bermain di situ. Kita kan cuma fokus ke candle tunggal ya. Inti dari candle point teknik ilmu kita ini kan candle tunggal. Nah, candle tunggal tuh semestinya kita ngelihatnya cuma satu candle aja semestinya ya. Nanti kita pelajari tentang SNR, pola market, pola candle semuanya itu terdekat ya. Apa itu sebagai apa namanya? Informasi dulu ya. Nanti pada saat kita masuk satu persatu sesinya dulu teman-teman lebih ngerti, lebih mudah ya. Jadi saran saya teman-teman pelajari dulu PDF, ikutin saja dulu. Yang tadi saya kasih candle-candle istimewa, ikutin juga nggak apa-apa. Yang berbeda juga ikutin dulu nggak apa-apa. Nanti teman-teman bisa tahu tuh. Oh ternyata dulu tahu ini bedanya seperti ini loh. Oh ternyata ada alasannya loh. Oh ada alasannya si SNR, ada alasan ini. Nah gitu loh. Ya. Cukup ada teman-teman yang bertanya lagi atau tadi Kang siapa tuh masih kurang puas? Silahkan bertanya. Saya masih buka. Ini juga Bang kalau lihat gambar yang tadi itu kayaknya masuk candle istimewa Bang ya, yang datar itu loh. Yang body datar bukan. Yang gambar yang tadi Bang. Ini? Gambar yang tadi nah itu yang ada panahnya merah itu kan hijau sama merah itu datar Bang. Nah, ini kan datar nih. Berarti dia turun kan? Betul iya. Tapi sumbu nggak masalah Bang ya. Kalau ada body sama body itu satu kekuatan untuk konfirmasi ya. Tapi kalau ada sumbu yang sejajar juga itu ada dua konfirmasi lebih kuat lagi ya. Jadi misalnya ada body juga sejajar, ternyata sumbunya sejajar juga. Berarti dua konfirmasi untuk turun lebih kuat ya. Satu pun juga udah kuat. Lihat aja tuh satu aja sudah tuh garis turun dia. Di sini ada garis bawah harusnya naik kan, tapi dilawan lagi yang terbaru yang garis sejajarnya di sini. Berarti yang menang yang terbaru yang tadi saya udah jelaskan kan. Yang terbaru berarti yang paling akhir yang ini yang ke bawah, berarti kan ke bawah tuh. Ini kan tadi kan sudah membentuk yang ke atas nih, harusnya yang ke atas ya. Ternyata di sini dibentuk baru
turun sejajar atas, berarti turun ke bawah. Nih sekarang ke atas. Walaupun dia doji, ya, walaupun dia doji, kalau kita udah tahu di sini sejajar, dia doji merah pun kita masih bisa profit, ya. Teman-teman perhatikan nggak kalau misalkan dimanapun lah, bukan saya ya, kita buy di sini, ternyata candlenya keluar doji merah, padahal kan merah kan, tapi tetap profit. Nah gitu, jadi intinya mau dia candle apapun yang nongol, tapi kita profit. Itu ya, itu salah satu tadi apa namanya pola candle istimewa ya, antara candle tunggal dan pola candle. Bagus, itu pertanyaannya bagus. Siapa lagi? Siapa lagi? Yang terakhir ya ini ya, kalau misalkan nanti ada yang bertanya lagi boleh di chat di grup ya. Satu lagi siapa? Boleh? Ayo yang mau tanya, ayo. Sudah cukup? Kang, mau ini aja nih Kang. Berarti kalau kita mau melihat bentuk candle itu super, big, medium itu kita harus membandingkan dengan pola market atau pola candle yang sudah terbentuk ya Kang ya? Iya, betul. Oh ya, oke Kang, oke Kang. Jadi kalau benar dia square, nih kayak ini nih. Ini kan benar kan? Coba lihat di PDF. Ini kan candle square Urubozun. Nah, iya. Kan? Seperti itu. Jadi kalau kita ngebandingin dari sini sudah ketahuan, ngebandingin dari sini sudah ketahuan. Jadi ke teman-teman yang kemarin bertanya, Kang, ini kok setelan gimana kok saya masih pusing nyocokin dengan PDF ya, karena belum tahu cara menilai atau membandingkan candle dengan candle yang lain ya, masuk kategori PDF yang mana. Baik, sudah cukup? Oke. Saya cukup Kang. Makasih Kang. Ya, sama-sama. Jadi manfaatkan dulu PDF candle tunggal sama tadi yang saya kasih candle-candle istimewa, dilatih terus di akun demo. Nggak apa-apa, misalkan nggak sesuai nggak apa-apa. Yang penting pakai dulu. Yang nggak sesuai itu saya kembali jelaskan adalah persentase kecil yang menjadi besar karena pengaruh SNR, pola market dan pola candle. Ya, nanti kita pelajari satu-satu. Bang, satu lagi boleh Bang? Ya, silakan. Terakhir ya. Satu lagi ya. Nah, misalkan tadi di candle istimewa itu kan yang bagian E, misalnya marketnya turun. Terus contohnya tadi kan pakai ini ya, pakai yang hanging man sumbu panjang gitu tuh, sumbu panjang. Yang hijau. Nah kalau misalnya hijaunya itu sumbunya di atas itu habis tren turun kemana Bang? Ya. Kan tadi contohnya itu yang ke bawah, sumbu panjang bawah. Ya. Kalau ke bawah berarti dia ke bawah ya. Jadi kalau tadi maksudnya yang sumbunya panjang ke bawah. Terus modelnya tapi sumbunya panjang. Dia kan jadi naik. Iya. Naik. Nah kalau misal sumbu di atas, sumbu di atas berarti dia kebalikannya dong. Berarti turun ya. Oh iya. Ya. Makanya saya tadi nggak apa namanya rinci karena itu kebalikan aja ya. Jadi kalau teman-teman tadi saya bilang kalau dari sesi pertama kemarin ngedengerin saya dan cermat tekanan saya ya, itu bisa tahu teman-teman tuh, oh ini ternyata tekanannya si buyer kenceng nih karena sumbunya panjang, bodinya kecil, berarti dia reversal. Oh sekarang nih bodinya kecil, sumbunya panjang dari atas, berarti ya. Nah itu tadi saya bilang sesi 1 itu penting sebenarnya kalau teman-teman benar-benar mencermati, memaknai. Tapi kalau enggak lewat ya, apa namanya, sangat disayangkan ya. Ini saya bilang tadi di kelas VVIP pun mempelajari makna dari sesi pertama tadi ya. Bukannya yang sesi pertama seperti kemarin ya, tapi kalau di VVIP itu udah memaknanya, makna dari si tekanan buyer dan si tekanan seller. Makanya setiap satu candle pun ya di VVIP nanti satu candle pun, misalkan satu candle ini nih, ini bisa 2 sampai 4 kali OP karena kita ngelihat tekanan si buyer dan tekanan si
seller sampai di mana. Ya. Kalau sekarang di VIP ya satu aja ya, satu momen aja ya, satu body, satu momen, satu candle, satu momen. Tapi tetap dipengaruhi oleh sumbu yang kelihatan ya, sumbu kan kelihatan tekanan buyer dan tekanan sellernya ya. Body sudah terbentuk, sudah enak lah istilahnya, nggak terlalu mempelajari makna ya. Tapi ya cuma sekedar satu candle satu momen aja ya, satu candle satu momen untuk open posisi. Itu ya teman-teman ya. Kalau bahasanya masih lumrah, kok teman-teman masih agak sedikit bingung, saya bilang dari tadi awal sama VIP juga. Di awal memang kan teman-teman baru menerima materi seperti ini, edukasi ilmu seperti ini, lumrah masih bingung ya. Karena di luar sana nggak ada yang kayak begini. Teman-teman coba silahkan cek ya. Pada saat nanti teman-teman udah melewati, menguasai, ikuti aturan, rule yang saya udah sampaikan materinya, insya Allah di terakhir di sesi penggabungan itu lebih mudah ya. Apalagi teman-teman sudah menguasai terus ya, PDF menguasai banyak, di sesi ini dikuasai banyak. Tadi saya udah kasih candle istimewanya udah banyak. Nanti di kelas sesi ketiganya banyak lagi, makin mudah, makin mudah ya, istilahnya trading itu lebih mudah kelihatan kemajuannya. Itu ya teman-teman ya. Sampai di sini dulu saya sudahi, saya tutup. Mungkin insya Allah nanti sesi ketiga hari Rabu di jam yang sama. Di hari Rabu ya, hari Jumat. Kalau ada pertanyaan silakan chat di grup, nanti dibantu sama Kang Ali sama Kang Nur Fitrisman. Kalau misalkan nanti saya sempat buka, saya monitor dan saya juga kasih penjelasan ya. Terima kasih ya teman-teman semua. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang. Terima kasih Kang. Terima kasih. Om.